selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan dengan judul kedekatan. Ya, kedekatan ya. Kata dekat itu mungkin kita bisa rasakan ya. Kalau misalnya kita mau pergi ke tempat sesuatu yang dekat, mungkin hanya membutuhkan waktu yang dekat. Dekat dengan teman berarti dia adalah orang yang mungkin kita bisa ajak bicara secara pribadi ya. Nah, oleh karena itu kita juga boleh membawa sedikit contoh ya, bahwa Yesus pun juga mempunyai murid-murid terdekat ya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus ya.
Kenapa mereka ini menjadi murid-murid yang terdekat ya? Kalau kita bisa perhatikan, kalau kita baca Injil, bahwa murid-murid ini, kalau kita perhatikan, Petrus itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin jemaat mula-mula ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 3. Dan Yohanes itu menjadi pemimpin spiritual ya, dan menekankan itu pada kasih. Dan Yakobus adalah menjadi martir yang pertama di antara para rasul ya. Nah, oleh karena itu kita boleh sedikit belajar ya, Bapak Ibu, bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu bisa diproses begitu ya. Dekat juga bukan berarti bisa merasakan semua ke fasilitas atau ke privilege ya. Ya, memang mereka pasti ikut di dalam proses bersama dengan Yesus, tetapi mereka juga secara pribadi pun diproses. Kalau kita perhatikan, Petrus adalah seperti batu yang diproses ya. Kalau nama aslinya adalah Simon, ya dipanggil Yesus adalah Petrus ya. Arti Yunani adalah batu. Dia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan sebelumnya, tetapi juga mempunyai sifat yang berani, impulsif, dan mudah bersalah ya, karena dia juga kadang-kadang dalam tanda kutip sembrono, tetapi juga cepat bertobat. Dia juga menjadi pemimpin ya kelompok murid-murid ya. Dia juga mengakui gitu ya Yesus sebagai Mesias. Tetapi uniknya adalah Petrus mempunyai dalam tanda kutip panggilan, atau bisa dikatakan dia dipulihkan setelah justru menyangkal Yesus ya. Bahkan ya, ketika dia sudah menyangkal dan dipulihkan, justru dia adalah pemberita utama dari hari Pantekosta. Bahkan bisa dikatakan mungkin ya, kalau saya boleh katakan bapak gereja, dia adalah pencetus ya, karena kita tahu bahwa hari Pantekosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah mulai tonggak mulainya gereja ya lahir ya. Dan di dalam Yakobus ya, kalau kita perhatikan murid Yesus yang kedua yang dikasih, Yakobus adalah murid yang siap memberi nyawa ya. Kalau kita bisa perhatikan ya, tadi Petrus bisa dikatakan batu yang diproses ya menjadi mungkin seperti pondasi, maka saya bisa katakan dia adalah orang yang menentukan ya untuk kelahiran gereja. Dan Yakobus adalah murid yang memberikan nyawa begitu ya. Dia adalah saudara daripada Yohanes ya. Dia dijulukin ya, punya julukan Boanerges, anak-anak guntur. Mungkin karakter yang tegas dan berapi-api. Ya, pekerjaannya pun juga sebelumnya sama seperti Petrus nelayan. Tapi dia selalu hadir dalam peristiwa penting bersama Yesus. Tetapi juga kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 2, dia juga menjadi martir daripada rasul. Ya, Yakobus ini menunjukkan teladan kesetiaan sampai mati. Ya, mungkin nggak seterkenal Petrus atau Yohanes, atau bahkan Yudas ya, tetapi dia mempunyai kesetiaan sampai mati ya. Ia bahkan mati setia sampai akhir. Dan yang ketiga adalah Yohanes adalah murid yang dikasihi ya. Kita tahu ya, Yohanes ini terkenal menjadi murid yang dikasihi. Dia juga penulis Injil Yohanes ya, bahkan suratan 1 sampai 3 Yohanes, bahkan juga dipercaya menulis wahyu ya. Sangat dekat secara emosional, bahkan dia adalah orang yang mungkin satu-satunya murid yang terdekat ketika Yesus disalib ya. Di dalam gambaran perjamuan terakhir pun juga digambarkan dia bersandar ya dengan Yesus gitu ya. Tetapi juga dia juga diperintahkan untuk menjaga Maria ya, menjadi saksi mata dalam pelayanan Yesus ya. Nah, makna rohani adalah Yohanes mewakili kedekatan hati, hubungan dengan Yesus. Bukan hanya tugas, tetapi kasih. Saya mau berbicara dengan kata kedekatan ini ya. Mungkin Bapak Ibu sering merasa bahwa dekat itu bisa menerima segala sesuatu. Dekat itu mungkin kita tidak perlu repot-repot karena kita ibaratnya dalam tanda kutip orang sekarang katakan orang dalam begitu ya. Bisa beres semua ya. Tetapi kalau kita melihat ya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka adalah pribadi-pribadi yang bisa dikatakan mempunyai panggilannya masing-masing. Ya,
Petrus ditugaskan untuk mengembalakan domba-domba. Yakobus menjadi martir. Yohanes adalah orang yang menulis ya suratan dan wahyu daripada firman Tuhan. Ya, kita bisa lihat gitu ya. Kalau kita perhatikan, Petrus pernah jatuh, tetapi itu bukan akhir. Ya. Justru Tuhan itu memproses melalui kegagalan. Kedekatan itu juga terbentuk dari komitmen jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang kita merasakan gagal atau mungkin sulit, susah di hati ya. Mau maju salah, mau mundur salah. Tetapi ketika berkomitmen mungkin hanya di dalam hati ya, sama seperti Petrus yang Tuhan izinkan ya, batu itu mungkin bisa diproses ya. Bisa dikatakan dia melewati semuanya ya, bahkan mungkin tuduhan-tuduhan, wah ya waktu Yesus mau disalib mungkin dia banyak dicurigai, akhirnya dia menyangkal. Dan tapi juga akhirnya memang dia menyangkal, dia mempunyai tuduhan di dalam hati ya, karena dia sudah ikut Yesus tetapi menyangkal. Tetapi dia bertahan, tidak seperti Yudas ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Yudas tidak bertahan. Ya sudah memang salah di hadapan Yesus, dia tidak mau bertobat, dia tidak tahan hatinya sama seperti Petrus. Tetapi justru Petrus di sini kita bisa lihat mempunyai ya hasil yang baik, bertahan. Karena kenapa? Karena ada pertobatan ya. Jangan kecil hati Bapak Ibu ya. Kita mungkin salah satu murid seperti Petrus. Mungkin kita mau jadi murid yang sangat dekat ya. Mungkin kita yang sangat vokal seperti Petrus, tetapi juga pasti punya kelemahan. Tetapi di sinilah kita bisa belajar. Lanjut, kita lihat kedekatan Yakobus ya. Dia mempunyai ketaatan dan keputusan untuk mengikuti Yesus meskipun tidak terkenal ya, tidak ada validasi. Mungkin kalau zaman sekarang ini dia adalah mungkin seorang pendoa yang mungkin tidak terlihat ya. Mungkin sama seperti orang yang mengikuti Yesus di dalam penderitaan ya, entah penderitaan macam-macam ya. Saya tidak perlu jelaskan. Tetapi terus mengiring Tuhan. Nah, inilah tipe Yakobus. Dari tipe Yakobus kita belajar bahwa inilah murid yang tidak perlu terkenal tetapi tetap setia ya. Tidak perlu terkenal mencolok seperti Petrus mungkin katakan. Tetapi dia mengiring, dia tenang, dia kalem ya. Dia hanya berdoa mungkin gitu ya. Tetapi rela bahkan mati menjadi martir ya. Ya, jadi kita bisa lihat. Di yang ketiga adalah Yohanes, kedekatan lewat kasih dan keintiman ya. Dia selalu memang menyediakan waktu untuk Yesus ya. Datang mendekat ya, dan bukan hanya bekerja untuknya, tetapi juga membangun hubungan dari hati ke hati. Ya. Mungkin murid-murid Yesus ya, sama seperti kita semua. Kita selalu mendengar, kita selalu mengikuti apa perkataan Yesus. Mungkin kita tidak sama seperti Yakobus yang tidak terlalu dekat mungkin ya dalam pembicaraan atau keintiman. Atau mungkin juga tidak seperti Petrus yang vokal ya, yang menjadi leader begitu ya. Tetapi tipe yang mau mendengar, tipe yang diam di kaki Tuhan, yang selalu mau ibaratnya selalu melekat lah gitu ya. Mungkin seperti amplop dan perangko gitu ya. Selalu memang aktif, selalu di dalam gereja, mungkin di dalam rumah Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, bahkan selalu mendengarkan atau membaca merenungkan firman Tuhan. Ada memang sampai mungkin di dalam hatinya dan pikirannya Tuhan tuh banyak berbicara kepada dia, sama seperti Yohanes ya. Bahkan dia diilhamkan untuk menulis kitab Wahyu ya. Bisa tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ya. Mungkin dia tipe orang yang memang menyelidik, dia ingin tahu apa yang ingin menjadi keinginan Tuhan, sama seperti Yohanes. Sampai dia dipercayakan, bahkan dia diasingkan di Pulau Patmos untuk bisa menulis ya kitab Wahyu ya. Bapak Ibu, kita tidak perlu tahu ya apakah saya perlu tipe Petrus, tipe Yakobus, tipe Yohanes ya. Tetapi dari 3 hal ini gitu ya, kita bisa lihat, kita bisa dipanggil dan diproses. Tetapi juga kita setia dan rela berkorban ya. Membangun juga hubungan kasih ya. Kadang-kadang mungkin kita bisa stop hanya dipanggil dan diproses ya. Tetapi juga kita bergerak seperti Yakobus juga ya, setia dan rela berkorban ya.
Kalau dipanggil ini proses itu seperti Petrus, setia dan rela berkorban itu seperti Yakobus, dan membangun hubungan kasih itu juga seperti Yohanes. Ya, intinya adalah mungkin banyak sekali tipe-tipe murid Yesus. Ya, tipe-tipe kedekatan ya dari murid-murid Yesus. Tetapi Tuhan tidak pernah ya memilih-milih. Ya. Tuhan hanya memilih orang yang mau. Tuhan memilih orang yang ya kalau bisa boleh bandingkan Petrus mungkin dengan Yudas. Petrus mau dibentuk. Mungkin Yakobus menjadi martir. Ya, bahkan yang pertama. Karena dia mau. Dia ingin. Ya. Yang ketiga sama seperti Yohanes. Dia selalu membuka diri. Ya. Supaya apa? Supaya dia ingin memang mendengar apa menjadi suara Tuhan. Sampai dipercayakan untuk menulis wahyu. Ya, percayalah Bapak Ibu, jangan kecil hati. Kita percaya, kita berdoa semua untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh belajar oleh kedekatan dari 3 muridnya Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan, tipe kami Tuhan, dalam kedekatan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kami mempunyai hati sama seperti mereka Tuhan. Yang terus mau dibentuk Tuhan. Mau rela Tuhan Yesus. Bahkan terus mau mendengarkan peka Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Engkau Tuhan. Bantu kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Yang berkenan Tuhan. Yang Engkau harapkan Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, Tuhan, jemaat GPDI ZA, biar Tuhan Kau yang memberkati, menolong semua Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kata Tuhan, apa menjadi pergumulan Tuhan, Kau yang bukakan jalan Tuhan. Kalau mungkin dalam kesusahan, kesedihan, Kau yang menghiburkan, dalam pergumulan Kau yang bukakan jalan Tuhan. Kami berdoa bangsa negara, kota Malang sekitarnya, Kau yang memberkati Tuhan. Bapak Ibu Gembala, juga Tuhan Kau yang menolong Tuhan. Bahkan semua Tuhan, pelayan-pelayan yang ada Tuhan Kau yang memberkati Tuhan. Kami mau siap melayani Tuhan. Kami siap Tuhan memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.